Halo Sobat Pintar Indonesia. Hari ini kita akan memasuki materi baru pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas mengenai bab 6, yaitu melestarikan nilai kearifan lokal melalui cerita rakyat. Yuk, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Halo semuanya, sekarang kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenai materi melestarikan nilai kearifan lokal melalui cerita rakyat. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan hikayat? Lalu, apakah itu hikayat? Hikayat atau cerita rakyat merupakan sebuah cerita yang perlu untuk kita lestarikan. Mengapa? Karena cerita rakyat merupakan suatu titipan budaya atau kekayaan budaya yang diwariskan secara turun-temurun, secara lisan, dan mengandung berbagai pengajaran moral dalam setiap ceritanya. Nah, cerita rakyat pada zaman dahulu disebarkan melalui hal-hal lisan atau dari mulut ke mulut. Jadi, pada zaman dahulu, orang-orang akan menceritakan tentang sebuah cerita rakyat kepada anaknya. Nah, cerita tersebut lambat laun semakin menyebar dalam masyarakat dan semakin dikenal hingga saat ini. Lalu, apa sih pentingnya bagi kita untuk mempelajari teks hikayat ini? Manfaat dari belajar mengenai cerita rakyat yaitu cerita rakyat mampu memberikan kesan dan pesan bagi para pembacanya. Walaupun hanya berupa tulisan ataupun lisan, tapi karya sastra ini mampu menjadi karya sastra yang bermanfaat dalam memotivasi ataupun menghibur para pembacanya ataupun pendengarnya. Misalnya saja pada cerita Malin Kundang. Adapun pesan ataupun moral yang terkandung dalam cerita Malin Kundang adalah kita harus selalu menghormati dan berbakti kepada orang tua kita. Selanjutnya, yang kedua, cerita Timun Mas. Sejak kecil, kita pasti sudah mendengarkan mengenai cerita Timun Mas. Dari cerita Timun Mas, kita dapat belajar bahwasanya setiap orang yang memiliki niatan jahat akan mendatangkan kecelakaan untuk dirinya sendiri. Jadi, sejak kecil, kita diajarkan untuk saling berbuat baik. Dari kedua contoh cerita tersebut, kita dapat memetik banyak sekali hikmahnya. Jadi, dari pembelajaran cerita hikayat, kalian akan mengetahui hal-hal apa saja yang boleh kita lakukan dan hal-hal apa saja yang tidak boleh kita lakukan. Selanjutnya, karakteristik hikayat. Hikayat memiliki 5 karakteristik utama. Yang pertama adalah terdapat kemustahilan dalam cerita, baik dari segi bahasa ataupun dari segi cerita. Kemustahilan ini berkaitan dengan hal-hal tidak logis ataupun hal-hal yang tidak bisa dinalar oleh manusia. Yuk kita simak contoh cuplikan dari kemustahilan dalam cerita. Kaki sang anak mulai membatu. Sekujur tubuh sang anak perlahan-lahan mulai membatu. Ibu, maafkan aku, Ibu. Ia menangis tak henti-henti. Akhirnya, seluruh tubuh sang anak terselubungi oleh batu. Sang ibu pun memeluk batu tersebut. Dari dalam batu, terus mengalir air mata sang anak. Semua penyesalannya sudah terlambat. Ia telah menerima hukuman karena menjadi anak yang durhaka. Baru saja kamu telah memperhatikan sebagian cuplikan dari cerita rakyat Legenda Batu Menangis. Dari cuplikan tersebut kita mengetahui bahwasanya dalam karakteristik cerita rakyat terdapat suatu kemustahilan yang terjadi pada zaman dahulu ataupun dalam cerita tersebut. Jika disangkut pautkan dengan keadaan masa kini, hal tersebut dianggap mustahil karena tidak mungkin ada seseorang yang dapat mengubah orang lainnya menjadi sebuah batu. Jadi, dalam cerita rakyat memang sering digambarkan sebuah hal-hal yang mustahil jika dikaitkan dengan kejadian pada masa kini. Yang kedua, kesaktian para tokoh.
Nah, biasanya nih dalam cerita hikayat, para tokohnya pasti memiliki kesaktian ataupun kekuatan. Yuk perhatikan contoh cuplikan berikut ini. Siapa nenek itu, Kak? Kukutuk engkau menjadi seekor keong. Tiba-tiba, sekujur tubuh Chandra Kirana diliputi asap tebal. Ketika asap menghilang, terlihat Chandra Kirana telah berubah menjadi seekor keong emas. Dalam cuplikan yang telah kamu perhatikan barusan, kamu melihat bahwasannya seseorang itu memiliki kesaktian ataupun kekuatan. Seperti itulah cerita hikayat. Biasanya cerita hikayat itu menggambarkan sesosok orang ataupun beberapa orang yang memiliki kesaktian dan dapat melakukan apa saja yang mereka inginkan. Yang ketiga, anonim. Penulis ataupun pengarang dari cerita rakyat ini biasanya tidak diketahui oleh masyarakat ataupun dikenal dengan kata anonim. Hal ini dikarenakan cerita hikayat selalu berkembang di masyarakat secara lisan, dan bahkan pada saat dahulu masyarakat mempercayai bahwa cerita rakyat ataupun cerita yang disampaikan tersebut merupakan sebuah kisah yang nyata. Yang keempat, istana sentris. Tahukah kamu, biasanya dalam hikayat itu menggambarkan mengenai sebuah kehidupan raja dan ratu, yaitu mengenai sebuah kehidupan istana. Banyak cerita rakyat yang mengambil latar mengenai kerajaan. Misalnya saja nih, cerita Keong Mas. Cerita Keong Mas itu bercerita mengenai seorang putri yang cantik dari kerajaan. Yang kedua, Lutung Kasarung dan Purbasari. Dan yang ketiga, asal-usul Banyuwangi. Dan masih banyak lagi cerita-cerita rakyat yang berlatarkan kerajaan. Kelima, karakteristik dari hikayat yaitu hikayat sering sekali menggunakan banyak kata arkais atau klise. Tahukah kamu apa itu kata arkais? Kata arkais itu dalam bahasa Yunani memiliki arti yaitu dari sebuah masa yang lebih awal dan biasanya tidak dipakai lagi atau sesuatu yang menjadi ciri khas kuno atau antik. Nah, pasti ketika kamu membaca hikayat, kamu sering sekali menemukan kata alkisah, syahdan, hatta, maka, dan lain-lain. Cerita rakyat biasanya menggunakan bahasa Melayu kuno. Yuk kita perhatikan penggalan teks cerita hikayat berikut. Kamu dapat membacanya secara lengkap dalam buku pegangan kamu halaman 108. Hikayat Indra Bangsawan. Tersebutlah perkataan seorang raja yang bernama Indra Bungsu dari negeri Kobat Syahrial. Setelah berapa lama di atas kerajaan, tiada juga beroleh putra. Maka pada suatu hari, ia pun menyuruh orang untuk membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir dan miskin. Hatta beberapa lamanya, Tuan Putri Siti Kendi pun hamillah dan bersalin 2 orang putra laki-laki. Adapun yang tua keluarnya dengan panah dan yang muda dengan pedang. Maka Baginda pun terlalu amat sukacita dan menamai anaknya yang tua Syahperi dan anaknya yang muda Indra Bangsawan. Setelah kamu mendengarkan sebagian cuplikan atau potongan dari cerita Indra Bangsawan tadi, kamu pasti memiliki pertanyaan nih, kenapa beberapa kata tersebut sulit sekali kita pahami? Nah, seperti yang telah dijelaskan tadi bahwasannya hikayat biasanya menggunakan bahasa Melayu klasik. Dan biasanya bahasa tersebut tidak kita gunakan lagi dalam kehidupan kita sehari-hari atau saat ini. Kenapa? Karena bahasa sebenarnya berubah loh secara waktu ke waktu. Tadi kita sudah membahas mengenai 5 karakteristik hikayat. Lalu, apa materi kita selanjutnya? Materi kita selanjutnya adalah isi hikayat. Cerita rakyat
merupakan salah satu kekayaan kan yang ada di Indonesia yang patut untuk kita lestarikan. Jadi, dalam mempelajari hikayat ataupun dalam mempelajari pentingnya hikayat, kita harus memahami 3 fungsi dari cerita rakyat mengapa cerita hikayat perlu untuk dilestarikan. Yang pertama, hikayat berfungsi sebagai sarana hiburan. Yang kedua, sebagai sarana pendidikan. Mengapa? Karena di dalam hikayat memiliki banyak sekali nilai-nilai yang dapat kita teladani dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga dan yang terakhir, sebagai sarana untuk menunjukkan dan melestarikan budaya bangsa Indonesia. Ini dikarenakan dari cerita hikayat, kita dapat memperkokoh mengenai nilai budaya kita dan nilai sosial bangsa kita. Karena di dalam hikayat biasanya berisikan mengenai budaya-budaya yang ada di Indonesia dan nilai sosial dari bangsa Indonesia. Materi selanjutnya adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat. Nilai religi. Nilai religi adalah nilai yang dikaitkan dengan ajaran agama. Biasanya nilai ini ditandai dengan penggunaan kata ataupun konsep ketuhanan, makhluk goib, atau dosa, pahala, serta surga dan neraka. Nilai moral. Nilai moral merupakan nilai yang berisi mengenai nasihat-nasihat yang berkaitan dengan budi pekerti, perilaku, ataupun tata susila yang dapat diperoleh oleh para pembaca dari cerita rakyat yang telah ia baca. Nilai sosial. Nilai sosial merupakan nilai yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Nilai sosial ini berindikasi pada nilai sosial yang biasanya dikaitkan dengan kepatutan ataupun kepantasan bila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat. Nilai budaya. Nilai budaya ini adalah nilai yang diambil dari kebudayaan yang berkembang di masyarakat secara turun-temurun. Ciri khas dari nilai budaya dibandingkan dengan nilai lainnya adalah masyarakat lebih takut untuk meninggalkan ataupun menentang mengenai nilai kebudayaan. Hal ini dikarenakan mereka takut sesuatu yang buruk akan menimpa mereka jika mereka meninggalkan mengenai nilai kebudayaan yang berkembang secara turun-temurun sejak dahulu. Nilai estetika. Nilai estetika adalah nilai yang berkaitan dengan keindahan ataupun seni. Nilai pendidikan. Nilai pendidikan merupakan nilai yang sering disebut sebagai nilai edukasi. Nilai ini berkaitan sebagai upaya untuk mengantar manusia menuju ke arah kedewasaan, kematangan pikiran, dan kekuatan karakter. Tibalah kita dalam penghujung pembelajaran materi hari ini. Semoga materi tersebut bermanfaat bagi kalian semua dan dapat menambah pengetahuan kalian dalam memahami mengenai teks cerita rakyat.